Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Nurul Syafatul Husna. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan klasifikasi wilayah. Jadi untuk kelas 12 nanti semester pertama akan ada dua bab yang kita bahas. Yang pertama, bab pertama yaitu mengenai wilayah, perwilayahan, tata ruang, dan pusat pertumbuhan wilayah. Dan bab kedua kita membahas tentang desa dan kota. Nah, hari ini kita akan belajar dulu tentang apa itu pengertian wilayah dan bagaimana klasifikasi wilayah tersebut. Oke. Sebelum kita masuk tentang pengertian dari wilayah, kita lihat dulu gambar yang ada di sini. Oke. Jadi di gambar ini bisa kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan gambar rumah, di mana gambar rumah ini terdapat beberapa bagian yang tertata dengan rapi, yang disusun dengan rapi, di mana ada bagian yaitu ruang tamu, ada kamar tidur, ada ruang makan, ada kamar mandi. Nah, dalam satu rumah ini terdapat pembagian-pembagian ruang. Wilayah juga sama demikian. Jadi dalam satu rumah ini bisa dikatakan sebagai wilayah rumah, di mana dalam satu wilayah rumah tersebut terdapat pembagian-pembagian tertentu yang diatur atau ditata dengan baik. Nah, jika melihat dari gambar rumah ini dengan pembagiannya, bisa kita hubungkan dengan wilayah. Nah, berarti apa yang bisa disimpulkan dari pengertian wilayah tersebut? Jadi wilayah itu berasal dari kata region. Region itu artinya adalah wilayah. Nah, secara sederhana, wilayah dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khas yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Nah, ciri khas atau kata kunci dari wilayah itu adalah memiliki karakteristik yang khas. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu memiliki perbedaan masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing, keunikan masing-masing yang membedakan antara satu wilayah dan wilayah yang lain. Bila kita lihat gambar tersebut, nah otomatis satu rumah ini itu memiliki perbedaan dengan rumah yang lain, baik itu tata letaknya maupun bentuknya. Wilayah juga sama, memiliki bentuk yang berbeda, tata letak yang berbeda, dan karakteristik yang berbeda. Jika kita lihat di sini adalah gambar perkotaan. Nah, perkotaan memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan wilayah, misalnya wilayah pertambangan minyak. Nah, pertambangan minyak bisa dicirikan bahwa di sana terdapat berbagai macam kilang minyak yang bisa dibor. Nah, kalau di sini wilayah perkotaan ditandai dengan atau dicirikan dengan gedung-gedung yang bertingkat. Ada pula pohon-pohon di sini yang dimanfaatkan sebagai penyaring dari karbon atau gas emisi karbon dari pabrik-pabrik maupun dari asap kendaraan bermotor. Jadi intinya wilayah itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ya. Kalau tadi pengertian sederhananya, ini adalah pengertian wilayah menurut beberapa ahli. Ada 3 ahli yang mengemukakan tentang pengertian wilayah, yaitu ada Dickinson, ada Vanneman, dan ada Taylor. Nah, kita lihat dulu yang Dickinson. Dickinson menyatakan bahwa wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe-tipe ekonomi tertentu. Jadi dicirikan menurut Dickinson itu wilayah memiliki kondisi fisik pasti karena eh, memiliki satu bentuk. Jadi kondisi fisik memiliki satu bentuk dan dicirikan dengan ekonomi tertentu. Jadi memiliki tingkat ekonomi yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sedangkan menurut Vanneman, wilayah itu adalah area yang mempunyai karakteristik penampakan permukaan yang sama dan kenampakan ini sangat berbeda dengan kenampakan lain di daerah sekitarnya. Jadi satu wilayah itu bisa dikatakan sebagai wilayah homogen atau karakteristiknya sama, misalnya wilayah pertanian itu berbeda dengan wilayah kelautan. Jadi satu wilayah memiliki karakter yang sama, satu wilayah lain memiliki karakter yang sama, tapi dia
berbeda. Oke. Sedangkan menurut Taylor, wilayah adalah suatu satuan area di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan area lain melalui sifat-sifat seragam yang terlihat padanya, sama seperti fenomen tadi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi wilayah. Jadi klasifikasi wilayah itu nanti ada 3, yaitu berdasarkan tipenya, berdasarkan kategorinya, dan berdasarkan rank atau tingkatannya. Tapi untuk hari ini kita bahas dulu tentang klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya. Jadi berdasarkan tipenya, wilayah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, dan yang ketiga adalah wilayah vernakuler. Nah, apa bedanya 3 wilayah ini? Kita lihat. Pertama, kita akan bahas dulu tentang wilayah formal. Jika kita lihat gambar di sini, ada gambar ini, gambar ada pertanian, ada pemukiman penduduk, ada pohon-pohon yang masih sangat asri. Di sini ada gambar gurun. Nah, bisa sangat terlihat jelas ya gambar perbedaan dua gambar ini. Jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa wilayah formal itu adalah suatu tempat yang memiliki karakteristik berdasarkan kriteria alamiah. Jadi bukan kriteria buatan, bukan buatan manusia. Jadi memang alamiah dari faktor pembentuk dari alam itu sendiri. Nah, kita lihat wilayah pertanian itu merupakan kriteria alamiah, jadi bukan buatan dari manusia. Karena memang pembentukan alamnya dia membentuk wilayah pertanian, wilayah pedesaan seperti ini. Bisa juga wilayah formal itu dikatakan sebagai wilayah homogen. Jadi dalam satu wilayah itu memiliki ciri karakteristik yang sama. Wilayah pedesaan, nah, berarti kan dalam satu wilayah pedesaan itu ciri khasnya sama. Ya ada pertanian, ada pemukiman penduduk, ada berbagai macam pohon yang masih asri. Mungkin juga ini wilayah padang pasir, yaitu terdiri dari gurun-gurun pasir atau sandbun. Bisa kita lihat di sini juga ada contohnya, yaitu wilayah pertanian, wilayah laut, wilayah gurun. Kita lanjut wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu sangat bertolak belakang dengan wilayah formal. Jadi jika wilayah formal itu dicirikan sebagai kriteria alamiah, homogen, pedesaan. Kalau wilayah fungsional, jika kita lihat dari gambarnya ini, itu dicirikan sebagai wilayah perkotaan atau heterogen. Kenapa heterogen? Karena dalam satu wilayah perkotaan ini memiliki berbagai macam bidang atau sektor ekonomi yang berbeda. Ada yang di perusahaan, ada yang di jasa, dan lain-lain. Jadi wilayah fungsional itu menekankan pada keterkaitan antar elemen atau lokasi yang ditandai oleh beberapa aktivitas ekonomi yang saling berhubungan atau dibatasi dengan batas tertentu. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah antara satu wilayah perkotaan itu dibatasi dengan sekat-sekat tertentu. Misalnya di bagian tengah itu ada PDK atau pusat daerah kegiatan yang difungsikan sebagai core atau inti dari perkotaan. Nah, di bagian inti perkotaan di sebelahnya atau dikelilingi oleh daerah-daerah pabrik. Kemudian melebar lagi, itu biasanya ada pemukiman atau perumahan penduduk kelas menengah, kelas atas atau kelas rendah. Biasanya kelas rendah itu memilih tempat tinggal yang dekat dengan daerah dia bekerja. Nah, untuk meminimalisir dari pembiayaan akomodasi untuk menuju tempat pekerjaan. Jadi intinya dari wilayah fungsional itu adalah wilayah yang dia bukan karakteristik alamnya, tapi dikaitkan dengan lokasi yang memiliki aktivitas ekonomi yang saling berhubungan, beberapa aktivitas ekonomi yang saling berhubungan, dan bisa dijadikan sebagai wilayah perkotaan. Selanjutnya adalah wilayah vernakuler. Di wilayah vernakuler itu wilayah yang dibangun atas dasar persepsi atau identitas unik masyarakat terhadap wilayah tersebut. Jadi satu wilayah itu biasanya mendapatkan julukan-julukan tertentu karena kekhasan yang dimilikinya. Misalnya Yogyakarta itu bisa dikatakan sebagai wilayah kota pelajar. Kenapa kota pelajar? Karena memang di sana mereka sangat mementingkan atau mengedepankan pembelajaran atau mengedepankan pendidikannya. Terbukti dengan universitas-universitas yang
baik, berkualitas di sana, dan eh, output dari SDM Yogyakarta juga bagus. Nah, kemudian Pekalongan dikatakan sebagai kota batik karena memang di sana adalah sentra produksi batik dan sentra distribusi batik yang didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia. Nah, itu adalah klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya, ada tiga, yaitu formal, fungsional, dan vernakuler, yang memiliki karakteristik yang berbeda setiap wilayah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang pengertian dan klasifikasi wilayah. Untuk soal dan pertanyaannya nanti akan saya tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.